2006. Ini berdiri tahun 2000, multimedia di SMK Negeri 48. Kalian para pendengar podcast dari MM, gimana nih kabarnya kalian semua? Sehat dong. Semoga kalian baik-baik saja ya. Di pandemi ini teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan juga ya. Tenang, kita santai-santai dulu aja nih. Kita bakal nemenin kesuntukan kalian, kebosanan kalian ketika kalian melakukan kegiatan atau aktivitas yang harus kalian lakukan. Nah, oh iya, kita belum kenalan dulu dong, harusnya kenalan dulu dong. Karena kalau nggak kenal bakal nggak sayang loh. Kenalin nih, nama saya Atia. Saya bakal membicarakan berbagai macam topik tentang daily MM. Nah, saya juga ditemani nih oleh rekan saya yang mau juga sharing bareng oleh kalian semua sobat. Halo, hai sobat. Kenalin, nama saya Anissa. Saya bakalan menemani podcast pertama kita nih. Jadi podcast dari MM ini akan membicarakan seputar MM teman-teman. Nah, kita mau di sini ngapain sih, Nis? Jadi kita hari ini mau sharing-sharing nih, Ti. Sharing-sharing soal apa tuh? Tentang jurusan multimedia di SMK Negeri 48 Jakarta ini. Wah, multimedia di SMK Negeri 48 Jakarta. Wah, menarik ya. Nah, untuk menjawab itu, kita datangin narasumbernya nih. Beliau merupakan kepala jurusan multimedia di SMK Negeri 48 Jakarta. Wah, hebat ya bisa datangin kepala jurusan multimedia SMK Negeri 48 Jakarta ya. Iya dong, hebat. Nah, langsung saja mari kita sambut Pak Wil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Gimana nih Pak, apa kabarnya? Kabar baik, sehat. Makanya sampai di sini karena sehat. Oh, alhamdulillah. Akhir-akhir ini Bapak lagi sibuk apa sih Pak? Sibuknya ya selain sebagai ketua jurusan multimedia juga harus mengajar juga. Jadi ya cukup sibuk. Dan di luar sana juga banyak kesibukan ya. Terutama guru-guru baru yang ada di multimedia yang baru datang harus bisa menyesuaikan diri yang ada di lingkup multimedia. Saya kira itu. Oh, jadi saya tahu nih Pak, akhir ini Bapak kesibukannya lagi ngapain nih? Saya juga penasaran nih, multimedia 48 itu gimana Pak? Jadi saya mau tahu pengertian multimedia itu menurut pandangan Bapak tuh kayak gimana sih Pak? Sebelum pandangan saya, kenapa kamu masuk multimedia? Oh gitu ya Pak, jadi alasan saya masuk multimedia karena saya itu dulu SMA itu ketendang Pak. Terus saya kena ketendang, saya masuk SMK, terus saya pengen banget tuh pengen ngembangin minat bakat saya nih. Saya tuh penasaran bisa multimedia itu seperti apa Pak? Gitu. Oke, begini. Multimedia di SMK Negeri 48 ini berdiri tahun 2006.
Nah, kenapa berdiri multimedia di SMK Negeri 48 itu ceritanya pada saat tahun-tahun itu bahwa untuk bekerja itu harus berbasis teknologi. Iya. Ya, karena berbasis teknologi, Dinas Pendidikan cukup antusias karena SMK adalah untuk menciptakan tenaga kerja, tidak untuk melanjutkan sebetulnya ya. Rohnya SMK itu sebetulnya ya bekerja gitu. Akhirnya Dinas Pendidikan membuka peluang untuk membuka jurusan teknik. Kebetulan SMK Negeri 48 pada saat itu langsung diberikan peluang membuka 2 jurusan. Yang pertama multimedia, yang kedua broadcast atau PSPT sekarang. Itu saya kira. Terus kendala-kendala dalam pelajaran kendalanya dalam mengelola, kendala apa yang dirasakan Bapak nih dalam mengajar di SMK Negeri 48 Jakarta? Kendalanya kalau sekarang sih saya kira sudah cukup mumpunin ya, karena kita peralatannya juga sudah cukup ya. Kalau kendalanya yang ada sekarang adalah karena teknologi itu selalu berkembang ya, selalu berkembang, terus yang dibutuhkan perusahaan juga selalu berkembang, jadi kita harus kejar-kejaran dengan industri. Karena kalau di SMK kan kita ada waktu kita harus mengirim anak ke dunia industri, yaitu dengan PKL. Ini biasanya anak kelas 11 ya. Nah itu kadangkala yang kita rasakan apa yang diberikan di sekolah kurang pas di dunia industri. Terus akhirnya kenapa? Akhirnya gini, dunia industri akhirnya ngajari lagi. Sebetulnya kalau sudah pas apa yang diajarkan di multimedia ini pas dengan dunia industri, saya kira industri nggak perlu ngajarin, langsung aja sebagai kerja langsung bisa. Terus kendala yang paling nyolok di sini adalah peralatan. Mungkin kamu merasakan lab multimedia untuk download video atau download segala macam atau aplikasi yang kita butuhkan ya, itu kurang banget ya. Kamu juga, saya kira kamu juga merasakan kan? Iya Pak, merasakan. Nah, kita kan udah tahu nih kendala apa nih ketika proses belajar di jurusan multimedia. Nah, saya tuh pengen penasaran banget nih, apa sih kompetensi keahlian multimedia tuh yang paling diminati oleh banyak orang tuh gimana sih Pak? Nah, itu benar. Saya Pak. Oke, begini. Multimedia sebetulnya jurusan yang menciptakan multi talent sebetulnya. Makanya disebut multimedia. Kamu dari kelas 1, ini kita berbicara lebih ke kurikulum ya. Kurikulum pertama itu di multimedia itu diajarkan teknik jaringan, diajarkan sistem komputer, pemrograman dasar gitu. Ya. Terus meningkat lagi di kurikulum itu yang untuk mempersiapkan anak bekerja biasanya kita sebut dengan produktif ya, mata pelajaran produktif. Ada animasi 2D, 3D, ada desain grafis percetakan, terus ada juga sekarang berkembang PKK ya, ada PKK. Terus di kelas 12 ya ada media interaktif, terus ada teknik pengolahan audio video. Terus kalau yang kamu tanyakan yang dibutuhkan di perusahaan itu seperti apa? Sebetulnya gabungan itu semua. Gabungan itu semua.
Tapi di multimedia SMK Negeri 48 ini sebetulnya punya ciri, cirinya yaitu di desain. Ya, jadi kalau kita ke dunia industri, yang saya tawarkan, yang ditawarkan pihak sekolah selalu desain. Oh, desain ya Pak. Jadi banyak ya kompetensi kalian multimedia nih. Iya benar. Nah, setelah itu saya juga dengar nih jurusan multimedia itu diganti sama jurusan DKV. Ya, apakah benar Pak? Apakah itu benar? Beritanya. Boleh saya katakan akan benar. Kenapa saya katakan akan benar? Karena kita belum mendapatkan izin atau belum dapat SK pergantian dari multimedia DKV dalam proses. Terus saya katakan nanti benar karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Di kurikulum Merdeka itu salah satu poinnya multimedia itu sudah tidak ada lagi. Jadi jurusan multimedia itu sudah tidak ada lagi. Jadi kamu yang sekarang anak kelas 11 dan 12 beruntung, ya, masih berbunyi multimedia, ya. Karena gini, di kafe dan multimedia itu sedikit beda. Ya bedanya Ya, bedanya kalau di kafe itu lebih ke seni. Oh gitu. Ya. Rumpunnya tuh ke seni, tapi kalau multimedia ke teknik, Iya benar-benar. ya, teknik informatika dan komunikasi, Iya. ya kan, TIK. Nah, terus nih kalau kita mau lebih jauh lagi nanti, kalau kamu ingin melanjutkan, ini kan kelas 12, nah, kelas 12, kamu bisa ngambil karena kita rumpunnya teknik, ya. Multimedia bisa ngambil teknik sipil, bisa. Tapi kalau nanti sudah berubah jadi jurusan DKV ke seni, Oh seni. jadi ngambil teknik sipil atau teknik mesin atau teknik yang lain Iya. mungkin sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau jurusan multimedia, ya, kebetulan saya tahu persis, ya. Ada yang daftar lulusan dari alumni multimedia, dia daftar arsitektur, ternyata bisa diterima, bisa boleh daftar. Tapi kalau dari jurusan bisnis manajemen mau ke arsitektur atau ke teknik nggak bisa, Iya. apalagi nanti DKV. Jadi di sisi lain DKV ini akan mengerucut, jadi lulusan SMK dengan level DKV dia betul-betul digodok untuk betul-betul siap kerja. Tapi kalau untuk melanjutkan harus larinya ke seni terbatas, IKJ, iya kan? Iya benar. Gitu. Itu saya kira, ya. Jadi kalau kamu tanyakan berubah DKV, benar, tapi belum saatnya dipublikasi. Gitu. Karena apa? Kita belum mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan. Tapi Pak, kok sudah dimulain kelas 10 Iya, sudah Pak. pelajaran DKV? Iya. Kenapa? Karena kita ngikutin kurikulum Merdeka, karena harus nasional, harus menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Gitu. Oke, jadi Atau enggak gini, sekarang saya tanya ke kamu, Ya. ya. Karena kamu menyiapkan pertanyaan buat saya juga akan menyiapkan pertanyaan buat kamu. Wih. Gini, Boleh. apa? Kamu kan jurusan multimedia, Iya Pak. ya. Terus kamu seandainya nanti, ya, bekerja, Iya Pak. kira-kira kompetensi apa yang kamu pilih? Kalau saya sih kompetensi yang mau saya pilih ya di jurusan multimedia lagi Pak, di Universitas di Jakarta. Satunya kamu? Sebenarnya saya lebih berminat kayak ke bisnis Pak. Bisnis. Iya. Nah, jangan-jangan kamu salah jurusan? Enggak. Itu bisa itu juga bisa dibilang kayak gitu bisa. Cuman karena saya sudah masuk, saya mau nggak
saya lihat dan saya pelajari, ternyata jurusan multimedia sangat menyenangkan juga ya Pak. Ya, Pelajarannya, betul. mengeditnya, saya banyak banget. Jadi sekarang jadi tertarik dong ya. Iya, jadi tertarik. Kalau Pak. nggak tertarik udah kelewat kamu karena Iya. kamu udah kelas 12. Iya, Bentar benar. lagi udah lulus. Iya, Ya, benar, oke. Pak. Oke, lanjutkan. Nah, bisnis saya, tapi kan kalau bisnis pasti selalu membuat yang berbeda. Nah, sebenarnya bisnis ke multimedia ke bisnis juga bisa Pak, dari cara membuat logonya untuk bisnis kita, terus cara memasarinya, terus cara membuat desain-desainnya itu juga bisa kok dari multimedia ke bisnis Pak. Ya, oke. Berarti gini ya, kalau boleh kamu sudah punya style multimedia belum? Menurut kamu, style kamu itu sudah multimedia belum sih? Menurut saya sih kurang sih Pak. Kenapa kurang? Kan kamu udah belajar, wah, nggak beres nih berarti belajarnya. Ya maksudnya desain saya itu kurang apa ya, kurang bagus, kurang tinggi. Maksud saya style gini, jiwa kamu. Oh, Ya, jiwa kamu tuh aku nih anak multimedia banget gitu loh. Jadi kalau dikasih tugas guru non MM, kamu suruh bikin PowerPoint semua. Jangan pakai PPT lah. Iya. Tunjukkanlah kamu bisa menggunakan yang lain. Umpama pakai flash, nggak belajar Pak, DL nggak belajar, harusnya belajar sendiri. Itu. Ya itu maksud saya harus punya jiwa karena kamu sudah 3 tahun, hampir 3 tahun di Gemdeng, ya. Harusnya stylenya nanti apa tujuannya? Nanti kamu keluar dari lulusan multimedia, kamu udah punya tekad. Iya. Jiwaku nih multimedia loh gitu. Ya walaupun nanti di masyarakat berubah. Iya, Nah, apalagi dia tadi bilang aku mau bisnis. Bisnis di multimedia banyak sekali bisnis, Iya, ya kan? iya. Desain kamu bisa kamu jual. Iya. Ya kan, kamu bisa menawarkan branding apa, kamu desain ciptaan kamu sendiri, karakter kamu sendiri, kamu bisa menjual karakter animasi, Iya, bisa. benar. Bisa Tapi banget. makanya saya tanyakan, udah jiwain belum multimedianya? Kalau udah menjiwai, berarti Anda betul-betul anak multimedia. Ya. Kalau saya sih alhamdulillah sudah Pak. Meskipun ada sih sedikit-sedikit, cuman itu bisa saya handle dengan baik Pak. Sip lah. Ya, lanjut pertanyaan yang lain. Mungkin ada. jadi nih kita kan udah tahu nih kalau masuk multimedia itu harus mempunyai bakat dan minat, tapi untuk mengembangkannya dengan cara kita harus belajarnya itu harus maksimal gitu ya Pak. Ya. Nah, untuk itu kita itu harus mengembangkan skill kita dengan cara belajar yang banyak ya. Nah, kita kan udah tahu nih tentang jurusan multimedia nih. Nah, saya mau tahu juga nih prestasi apa yang telah diraih di jurusan multimedia ini, gimana sih Pak? Iya. Oke, kalau prestasi saya kira setiap tahun itu ada. Ya walaupun tidak dikirim dari sekolah, kadang-kadang prestasi itu timbul dari siswanya itu sendiri, ya. Karena dia tahu ada lomba, nah, mungkin ke sekolahnya hanya minta kartu pelajar karena ikut. Nah, kalau prestasi kita di 2000, kalau tahunnya saya kurang pas ya, mungkin di 2015 atau 2016 kita tuh sudah pernah juara web sampai tingkat provinsi. Pada saat itu kurikulum yang digunakan masih kurikulum 2006. Di situ ada mapel mata pelajaran pemrograman web. Itu kita sampai tingkat nasional, ya. Kalau udah tingkat nasional lawannya cukup berat. Kalau nggak salah kita kalah sama Kota Malang kalau nggak salah. Nah, terus di tahun berikutnya kita juga pernah menang lomba desain grafis
sampai tingkat nasional juga itu. Kalau untuk wilayah dan provinsi 48 yang megang kalau desain grafis. Wih. Karena gini, saya selalu mengikuti lomba keterampilan siswa. Kebetulan saya juga terlibat di situ. Kalau pas pendaftar, ya kita daftar nih. Dari mana Pak? SMK Negeri 48. Pendaftar yang lainnya udah, ya 48 daftar udah. Kesannya udah kalah duluan. Padahal kita cuma baru daftar aja, belum tahu. Wah 48 ikutan lagi. Nih dari dulu pernah panitianya di SMK 7. Begitu pula kita baru daftar aja. Aduh Pak Wim, ikut lagi lombanya. Ya ini kan wajib harus ikut, menang lagi nanti 48. Selalu seperti itu. Ya. Makanya kenapa ciri dari multimedianya 48 tuh lebih kuat di desain. Bahkan tidak hanya di lombanya, di tempat PKL pun ya desainnya bagus-bagus. Siapa teman kamu? Nih siapa namanya? Audrey. Audrey, ya kan? Ya. Dia di Melon sekarang aja ngelanjutin. Mungkin kalau nanti kalau kamu belum lulus, si Audrey sudah lulus belum dapat melanjutkan, belum dapat ke Melon, kamu dicari kamu. Ya. Desainnya, makanya kenapa 48 khususnya multimedia kalau untuk desain grafisnya oke, walaupun yang lainnya oke juga ya, terbukti kita pernah web, ya kita pernah juga desain animasi selalu ikut, tapi memang kita belum beruntung kalau di animasi. Cuman desain kita tuh benar-benar bagus. Sudah terkenal lah kalau untuk desainnya SMK Negeri 48, apalagi di lomba, dan terbukti juga di dunia industri juga banyak yang mengakui. Ada yang PKL di Pixel, ya kepake juga, ya kan. Ada juga yang di Holomo kepake juga desainnya, gitu. Ya walaupun ada juga yang video juga dipakai, gitu. Oke ya, kalau untuk prestasi banyak sebetulnya, walaupun yang resmi maupun yang tidak resmi. Maksudnya yang resmi berarti betul-betul sekolah yang mengirim, atau dari person per person banyak juga yang ikut lomba. Oke, bahkan pernah juara pencak silat ya dulu di tahun berapa gitu, jurusan multimedia tapi mengisi juara silat taekwondo kalau nggak salah. Itu ya prestasi-prestasi yang ada di multimedia. Oke, saya kira itu ya. Banyak banget ya Kak, ternyata prestasinya. Ya. Kagum saya sama multimedia SMK Negeri 48. Selanjutnya kan nih kita udah tahu nih tentang seputar multimedia. Nah, saya juga penasaran nih tentang Bapak nih. Selain itu juga saya dengar Bapak itu vokalis The Teacher ya Pak? Iya Pak. Aduh. Mana itu hanya hiburan saja ya, hiburan aja. Tapi memang kita punya band namanya The Teachers. Gawangnya band ya Pak Bambang lah. Kalau saya hanya menyuarakan suara yang ada di hati saya, gitu ya. Oke. Ya, masalah itu lebih ke saya itu orangnya nggak usah serius-serius banget ya, tapi kita selalu melangkah ya. Janganlah melangkah dengan selalu serius ya. Kadang-kadang kita juga perlu tanpa serius, santai kita, tapi tetap hidup kita selalu melangkah maju. Itu lebih enak dinikmatinya. Lebih enak seperti itu Pak. Lebih enjoy ya. Ya vokal-vokalan lah. Ya pernah kita mengisi di pensinya SMK Negeri 48.
tahun berapa itu 2015 2016 kalau nggak ada. Tapi sekarang sudah nggak ada pensi lagi ya. Iya. Mungkin Kenapa, istirahat. Tapi mudah-mudahan tahun ini akan muncul lagi album berikutnya. Album bukan, mungkin ada pentas apa, mungkin nanti The DJs mungkin akan tampil. Tunggu aja, tunggu mainnya. Maaf ya. Saya penasaran nih Pak sama lagu yang Bapak nyanyikan. Coba dong Pak sedikit Bapak nyanyikan Pak. Penasaran nih Pak. Saya kalau nggak ada musiknya nggak bisa nyanyi. Ada musiknya bisa jadi gimana ya jadinya? Nggak ada musiknya nggak. Musik. Oke Pak. Atau nggak gini aja, kamu di YouTube cari pensi 48, ada nanti. Jadi suara yang fals ada di situ nanti. Ya sayang sih bapaknya nggak bisa nyanyi karena nggak ada musik. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat di YouTube ya. Iya. Oke. Ya. Itu hanya sekedar hobi aja ya, bukan karena saya senang yang ya menghibur lah. Ya walaupun kita suaranya pas-pasan, tapi kalau banyak yang senang kan itu juga ibadah juga. Iya benar Pak, orangnya. ibadah menyenangkan diri seseorang. Oke, selanjutnya kita sambut Faradila. Narasumber kita. Sambut narasumber kita yaitu Faradila. Ya silakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Siang udah siang Pak, bukan pagi. Ini Ya. Ayo. Oke. selamat pagi semuanya. Pagi Dila. Ini di sini ngapain? Mau nanya nih. Waduh. Saya mau nanya nih. Nanya apa tuh? Saya mau nanya apa sih kamu sebentar. Apa alasan kamu masuk ke jurusan multimedia di SMK Negeri 48 Jakarta ini? Alasan masuk jurusan multimedia. Iya. Sebenarnya kalau boleh jujur, multimedia itu jurusan kedua setelah sebenarnya pengen masuknya ke akuntansi. Oh. Tapi karena tidak masuk di akuntansi, akhirnya milih ke jurusan multimedia karena kata kakak saya Pak, di multimedia itu kita jurusannya banyak belajar itu lebih banyak gitu. Jadi kayak materi-materinya tuh untuk saya lebih cocok. Jadi saya memilih di multimedia. Oh, seperti itu ya. Wih, keren. Berarti multimedia kamu nomor 2 kan? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Iya, Itu benar. nomor 2. Itu nggak ketiga Pak. Aduh. Terus nih, saya mau nanya lagi nih. Apa tuh boleh? Apa saja sih yang sudah dikuasai nih di jurusan multimedia? Apa aja nih? Selama 3 tahun, karena saya di jurusan multimedia itu lebih minat di desain. Untuk yang saya kuasai itu yang pertama desainnya dulu. Terus untuk aplikasi atau software-softwarenya itu mungkin lebih kayak di Illustrator gitu kan, Photoshop. Tapi kalau yang di lainnya itu saya baru di kelas 12 ini tuh belajar tentang audio video. Di situ saya mulai belajar tentang Premiere Pro, terus juga ada audionya kayak Audacity, sama ada pelajaran satu ya media interaktif itu nguasain banget di Smart App-nya. Gitu. Smart ya. Kalau setelah itu manfaatnya nih, penasaran nih saya penasaran manfaatnya. Sekarang kamu sudah mendapatkan manfaat apa di jurusan multimedia pelajarannya? Kalau manfaat itu banyak banget ya, multimedia itu manfaatnya banyak banget. Terutama skill sih, kan skillnya kan ya kita kan belajar kayak desain gitu-gitu itu kan butuh skill yang benar-benar harus dipelajarin banget kan. Iya. Jadi dari desain aja itu udah punya manfaat tuh banyak banget. Jadi kayak misalkan simpelnya sih karena saya belajar di multimedia, terus di keluarga saya itu nggak ada tuh yang masuk jurusan situ Pak. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kayak minta tolong buatin poster atau apapun itu minta tolongnya sama saya. Jadi itu salah satu manfaat yang tadinya itu nggak ada yang bisa, jadi di keluarga saya pada bisa, ada yang bisa gitu. Itu manfaat yang
udah saya alamin lah gitu secara langsung. Dan kayak aplikasi lainnya gitu-gitu juga. Oke. Nah ya kan, kendala, tantangan, manfaat. Nah yang terakhir nih ya, pesan dan kesannya untuk adik kelas kita nantinya nih gimana? Untuk menurut pandangan Bapak sama menurut Radila Gimana nih Kak? Bapak dulu, pesan saya dulu. Untuk kesannya selama di multimedia ya. Ya. Kesannya itu seru karena yang buat seru guru-gurunya. Iya, Ya, benar kan? Gurunya tuh kayak seru-seru. Multimedia tuh seru banget. Ya, kalau misalkan stres pelajaran sih menurut saya semua mata pelajaran pasti punya stresnya masing-masing gitu. Iya, Cuman benar, di multimedia ini yang seru karena gurunya tuh ya gaul gitu-gitu kan, masih asik-asik kayak gitu. Nggak terlalu serius gitu, Pak. Jadinya kalau belajar lagi stres gitu bisa bercanda sama gurunya. Iya, itu yang bikin seru banget. Itu pesan saya. Pesannya ya kalian mau masuk 48 Jakarta wajib masuk multimedia. Itu seru banget. Karena itu bakal seru banget. Iya benar. Menurut sorry. Oke, pesannya dan kesan. Ya, kesan saya siswa multimedia is oke semua. Wih, keren. Kenapa? Karena dari inputnya saja, kamu masuk sini, masuk multimedia kan saingannya cukup berat. Iya benar Pak. Kamu yang terpilih. Baik dari name-nya mau segala macamnya, kamu the best. Ya, masuk multimedia ketemu orang-orang yang guru-gurunya yang memang di bidangnya masing-masing, ya, di bidangnya masing-masing. Terus yang saya suka di multimedia ini ya kreativitasnya. Saya tungguin jempol. Ya, tiada hari tanpa kreativitas itu hanya dimiliki multimedia. Iya benar. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena tugasnya banyak. Itu karena tugasnya banyak, makanya digali terus kreativitas kamu. Terus pesan saya untuk adik-adik kelas yang nanti lanjut ke kelas berikutnya, jangan berhenti untuk menggali pengetahuan tentang multimedia. Banyak sekali di situ teknologi yang selalu lebih maju dibanding dengan dunia pendidikan. Ya, jangan tergantung dengan apa yang ada di multimedia, tapi gali sebanyak-banyaknya ya ilmu yang ada mengenai teknologi multimedia. Saya kira itu kuncinya, tekun, semangat, berkreativitas. Saya kira itu. Wah, kayaknya kita udah nggak penasaran lagi nih tentang jurusan multimedia. Udah pada tahu kan semuanya? Udah pada tahu kan? Nah, ya Sobat MM, udah di akhir ujung acara ya. Tidak terasa ya. Sudah berapa menit yang lalu udah ngobrol banyak nih mengenai multimedia di SMK Negeri 48 Jakarta. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast ini. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Buat Pak Radila. Sama-sama. Iya. Nah, sebelum ditutup nih, saya punya pantun untuk kita semua. Apa tuh? Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Thank you. Saya Tia. Saya Anissa. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya.